waktu itu setelah kita belajar, saya coba buat laku, bahkan kurang-kurang. Saya sampai ke Desa Reban, ke tempat guru yang tadi ngajari saya untuk beli singkong ke sana, karena di Batang sendiri kan saya belum berani, karena belum mengenal singkong ya Pak, karena kadang ada singkong yang pahit, ada itu saya belum kenalan dengan singkong, ibaratnya seperti itu. Saya beli bahan baku ke tempat guru saya coba 5 kilo dulu, sehari habis 10 kilo, sampai akhirnya saya dalam waktu 1 bulan itu, April waktu itu kita ada expo, kita menduduki itu Pak, paling atas, penjualan paling banyak dari singkong. Jam 5 kita keluar, kita buka di stand di Sprindakop, jam setengah 9 kita tutup, omset berapa jam itu sampai 1.500.000. Itu dari singkong frozen, dan saya goreng singkong juga di situ Pak. Saya kasih keju, laris banget. Iya, dan ide saya waktu itu, kok di sini banyak kafe, ke atas juga banyak kafe, di pinggir laut juga banyak kafe. Akhirnya saya nyoba nawar-nawarkan, dan alhamdulillah beberapa kafe sudah 3 tahun ini jalan bareng kami. Tantangan awal itu ya pasti banyak Pak. Pertama, karena kita belum kenal singkong, jadi kalau lihat singkong kita beli, asal lihat singkong kita beli. Waktu kita bikin nggak jadi semua Pak, keras semua. Akhirnya kita apakan, kita buang, karena kita belum tahu mau dibikin apa. Padahal kan untuk membuatnya saja kita perlu banyak waktu, tenaga. Lah kita beli lagi Pak, udah jadi bagus banget, pahit semuanya. Akhirnya dikomplain sama pelanggan, kok pahit, seperti itu. Terus waktu kita mulai frozen, karena kita tidak tahu, panas-panas kita masukin semua ke plastik, itu juga ternyata bisa jadi nggak bagus. Terus kita kelamaan tidak dimasukkan ke plastik juga, ibaratnya apa ya, airnya masih banyak, itu jadi kurang bagus juga, keringat. Terus akhirnya penyimpanan lah, kita belajar untuk penyimpanan, karena kalau singkong ini masuk ke kulkas cuma 3 hari aja sudah asem. Tapi kalau masuk freezer sampai 8 bulan, 9 bulan masih bagus. Bahkan saya pelajari singkong yang keras sekalipun, kalau kita masukkan ke freezer nanti jadi empuk, jadi bagus. Kami setahap demi setahap, kalau ada komplainan dari mereka kami coba kita pelajari. Terus kalau misalkan, Bu, ini singkongnya asem, itu kita ganti penuh. Walaupun kadang dari mereka ya, dari penyimpanan mereka, cuman kesalahan kita kadang tidak edukasi untuk pelanggan baru. Makanya setiap pelanggan baru kita edukasi untuk penyimpanan, juga kita ajari cara goreng. Karena kalau tidak tahu cara gorengnya bisa hancur juga, karena udah kelamaan di freezer itu, sekali goreng dibolak-balik itu bisa hancur. Saya paling memanfaatkannya lewat WA sama Facebook. Nah, kadang iseng-iseng aja Pak di TikTok, cuman upload gitu, belum maksimal, belum pintar, belum bisa saya. Justru awal-awal itu saya selalu, kalau singkong itu banyak digemari. Anak muda pun sekarang banyak yang nyari, begitu upload singkong keju gitu, gambar-gambar aja langsung orang pada pesen. Dan saya besar itu jujur dulu pertama itu lewat Facebook. Kalau kami caranya itu banyak, yang ada yang direbus dulu, ada yang digoreng dulu, tapi tujuannya memang untuk singkong keju biar empuk. Kalau kami memang kami goreng dulu, jadi untuk nanti hasil keduanya itu bagus, tidak hancur. Jadi di hasil goreng keduanya itu tetap merekah tapi tetap berbentuk bagus. Dan untuk potongannya kami tidak panjang, tapi ini spesial cafe. Jadi kita nanti kafe itu menyajikannya seperti ini, dua-dua seperti ini. Jadi sudah kami persiapkan untuk kafe. Dan ini kami sediakan juga untuk yang kemasan premium, untuk pusat oleh-oleh. Kalau dulu awal-awal saya masih dirjen ya Pak ya, semua tak handle sendiri, bahkan uang dari mana-mana ya, yang penting muter kayak gitu. Apalagi saya kan selain singkong ada catering, ada apa kayak gitu. Terus sejak saya ikut leveling, saya diajarkan untuk uang itu harus dipisah. Nah, karena saya tidak pintar seperti itu dan saya tidak bisa menggaji waktu itu, saya mencoba menarik salah satu teman UKM yang pintar. Sampai sekarang dia jadi admin saya. Nah, dia itu sangat pintar di situ.
tidak saya gaji, tapi kita belajar, kita kerjasama. Kadang saya pesen apa di dia kayak gitu. Jadi waktu kemarin saya butuh untuk laporan selama 3 bulan di PMT pun dia yang ngerjakan semua. Saya sudah tidak ngerjakan lagi. Alhamdulillah kita terjalin juga dengan teman-teman UKM, ada yang pinter driver juga ada membantu untuk pengantarannya seperti itu juga. Banyak Pak, kita sering kali jatuh bangun juga. Waktu misalkan kita saat ada yang baru ya, kita ada yang rewang baru kayak gitu, dilalah pas bersihin freezer nggak dikembalikan lagi. Itu satu freezer singkong kami pernah busuk, satu freezer singkong dan ayam ungkep, 30 ekor ayam sama itu semuanya busuk. Karena kita tidak tahu kan kita kirim, itu kan nama kita yang dipertaruhkan. Tapi karena waktu itu saya tidak sadar kalau itu kesalahan dari saya, tapi saya tetap mengakui bahwa saya ganti. Waktu itu saya ganti penuh. Cuman waktu saya ke rumah kok saya buka bau banget. Oh ini kemarin berarti pas mbaknya nyuci pas mbaknya bersihin freezer tidak diulangi, tidak dibagusin lagi, tidak di on-kan lagi, jadi akhirnya busuk semua. Nah, terus saya minta maaf ke sana, kami bawa sesuatu ke sana, kami minta maaf. Dan kami ganti full semua. Banyak sih Pak, saya ikut berbagai macam organisasi, terutama karena saya memang pengusaha di bidang catering dan singkong. Pokoknya saya pedagang lah. Jadi saya harus mengenalkan siapa saya, ibaratnya membranding saya. Makanya kalau di Batang, Mami Ros apa? Singkong pletok. Mesti kenalnya Mami Ros itu singkong pletok. Bahkan cateringnya tidak dikenal, tapi singkong pletoknya. Terus saya dari berbagai macam organisasi saya masukkan, dan alhamdulillah dari mereka saya dapat, selain dapat saudara, dapat teman, saya juga dapat repeat order mulai dari singkong, tahu bakso dan lain-lainnya. Kalau dari Dinas Koperasi saya untuk sertifikat halal, dulu kan untuk ngurus sertifikat halal nggak kayak sekarang ya. Kalau Dinas ke Kabupaten di Sprindak dari pelatihan-pelatihan Pak, dari kewirausahaan, GMP juga saya ikut. Terus di Balatkop saya juga ikut latihan buga waktu itu. Terus kemarin terakhir saya ikut leveling. Alhamdulillah di manajemen pemasaran saya bisa sampai level 3 dan saya bisa untuk menceritakan sukses story ke teman-teman yang angkatan setelah saya kemarin di Hotel Howard Pekalongan. Jangan takut gagal, itu pesan saya. Jadi kalau kita baru melangkah terus kok kayak gini terus ya, nggak maju-maju, terus kita akhirnya mutung, kita tidak mau bangkit lagi, itu akan fatal sekali. Karena kita harus mencoba dan mencoba sampai ibaratnya kayak kita mendidik anak. Jadi kita harus kadang diulur, kadang ditarik ya, kadang waktu ibaratnya waktu kok kita nyari bahan baku, biasanya permodalan ya, kalau di UKM itu permodalan kita susah ya. Berarti kalau saya memang tidak pernah ke bank-bank, saya coba dengan apa yang saya punya seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa, misalkan ada koperasi, ada kur seperti itu, bisa memakai seperti itu, tapi tolong untuk benar-benar fasilitas itu dimanfaatkan benar-benar untuk usaha, jangan untuk yang lain. Jadi saat kita kurang modal, kita bisa pakai fasilitas tersebut. Ibaratnya jangan takut gagal. Iya. Karena sudah dipercaya gitunya singkongnya ya sejak awal, sekitar 3 tahunan lah, hampir 3 tahun.